Bapak Ibu karena sudah tahu siapa saya. Jadi langsung saja. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk saya melakukan aksi nyata ini pada modul 1.1 tentang budaya positif. Jadi ini merupakan salah satu tugas yang harus saya selesaikan ketika saya sudah mempelajari modul pada 1.1, kemudian 1.2 dan 1.3. Untuk modul 1.4 ini saya ditugaskan untuk membuat aksi nyata, yaitu melakukan diseminasi pemahaman tentang dan pengalaman saya tentang budaya positif itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para guru hebat SDN Karangsatria 02. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Jadi sebelumnya punten Bapak Ibu, saya mohon maaf. Di sini saya berdiri di sini bukan bermaksud saya ingin menggurui Bapak Ibu, tapi mari kita di sini saling berkolaborasi, saling belajar bersama. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini pengalamannya jauh di atas saya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah sebenarnya menerapkan disiplin positif itu sendiri. Jadi punten ya Bapak Ibu. Di konsep pada modul 1.4 ini tentang budaya positif ada beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi ini yang nanti dipelajari pada modul 1.4 ini, apa saja tentang budaya positif. Ini adalah konsep utamanya. Selanjutnya, mungkin selama ini kita berpikir ya bahwa kita ini selama ini sebagai guru itu kita punya kontrol terhadap siswa-siswa kita di sekolah. Kita ini yang bisa mengontrol perilaku murid kita di sekolah. Anak berperilaku seperti ini karena kita kontrol. Anak menerapkan disiplin itu karena kita kontrol. Oleh karena itu pada kontrol yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser ini meluruskan tentang miskonsepsi tentang kontrol itu sendiri. Yang pertama yaitu guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Jadi ketika kita beranggapan bahwa kita memiliki kontrol terhadap siswa kita itu hanya sebuah ilusi. Jadi mereka ini berperilaku, mereka ini melakukan sesuatu karena mereka sendiri yang punya kontrol terhadap perilakunya, bukan karena kita sebagai guru. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ketika kita membuat rujukan, kemudian mengadakan suatu imbalan, memberikan imbalan kepada murid kita itu kita berprinsip bahwa kita sudah mengontrol murid kita, tapi itu ternyata hanya sebuah ilusi. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu pun merupakan sebuah miskonsepsi tentang kontrol. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan mengangkat karakter. Itu juga merupakan miskonsepsi dari kontrol itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini masuk kepada disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengar tentang kata tentang disiplin, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Coba saya bertanya, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbesit atau terpikir oleh Bapak Ibu? Peraturan, ya. Apalagi? Ya biasanya kita menyebutkan kata disiplin itu dengan sebuah peraturan. Karena dalam budaya kita selama ini makna kata disiplin itu dimaknai
dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Sama seperti murid-murid kita di sekolah atau di kelas. Ketika mendengar kata disiplin, pasti mereka sudah berpikir bahwa kayak peraturan nih. Kalau misalnya kita melanggar, pasti nanti kena hukuman. Kalau kita tidak disiplin, pasti nanti dihukum. Murid akan merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi bukan karena motivasi ekstrinsik seperti tadi. Jadi ketika mereka berperilaku, ketika mereka menerapkan disiplin dalam diri mereka itu, bahwa mereka sudah memiliki kesadaran. Jadi bukan karena takut dihukum, jadi bukan karena takut nanti mendapatkan sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman gitu. Jadi mereka sudah memiliki kesadaran. Ada nilai-nilai kebajikan yang memang mereka yakini. Nah, jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa membuat anak itu bagaimana dia memahami kesadaran akan disiplin itu sendiri, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak sudah memaknai konsep disiplin dalam dirinya itu sudah memiliki motivasi intrinsik. Jadi mereka sudah memiliki kesadaran. Baik, selanjutnya, nah, yang membuat seseorang itu berperilaku, pasti mereka mempunyai kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar secara fisiologis, bertahan hidup. Seseorang akan berperilaku itu ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, bertahan hidup. Misalnya kebutuhan dasar itu seperti misalnya makan, kemudian sandang, kemudian papan itu. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita sering menemui ya Bapak Ibu ya, di kelas itu ada anak yang merasa caper, ya kan, suka ada anak yang caper, suka ngirim gurunya, banyak bertanya padahal dia di luar dari topik yang sedang kita bahas gitu. Atau kadang sering buat keributan. Sebenarnya ini karena kebutuhan dasar anak tersebut tidak terpenuhi di rumah. Anak itu tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga ketika di kelas ini anak mencari perhatian. Dengan itu tadi caper sama gurunya, sering bertanya yang di luar yang sedang dibahas, bertanya di luar topik, atau bahkan membuat keributan. Karena pada dasarnya kebutuhan anak merasa ingin diperhatikan, kasih sayang dan diterima di rumah itu tidak dia dapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Jadi anak ini merasa pengen berkuasa dengan teman-temannya, makanya dia melakukan itu di kelasnya, karena kebutuhan penguasaan di rumah tidak dia dapatkan. Kesenangan, anak tuh di kelas hanya pengen senang-senang aja, cuma pengen main-main, karena di rumah dia tidak mendapatkan itu. Dan sama juga dengan kebutuhan kebebasan. Ketika kebutuhan dasar tadi tidak dipenuhi, akan mendorong suatu motivasi seorang anak untuk berperilaku. Apa itu motivasi? Motivasi ini merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada beberapa motivasi yang membuat seseorang itu berperilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sering sekali kita dapatkan bahwa anak itu berperilaku itu menerapkan disiplin itu karena dia takut dihukum. Jadi murid itu melakukan disiplin karena
disiplin, murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Jadi besok nggak mau telat karena pasti nanti dikasih bintang sama guru. Siapa yang datangnya paling pertama nanti dapat bintang. Jadi motivasi ini masih merupakan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi kesadaran dari dalam dirinya, bukan motivasi intrinsik. Jadi karena hanya ingin mendapatkan imbalan, maka anak ini menerapkan disiplin pada dirinya. Nah, yang baik ini ialah motivasi karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di sini murid sudah memiliki kesadaran. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dia sudah sadar, oh saya itu nggak boleh datang telat karena memang kalau nanti saya telat berarti saya ketinggalan pelajaran. Jadi bukan karena dia takut nanti dihukum, tapi dia sudah sadar bahwa datang tepat waktu itu baik untuk dirinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ada beberapa konsep disiplin yang memang menjadi gagal ketika ada penerapan hukuman. Di sini ada hukuman. Kita berpikir bahwa kita mungkin selama ini ya kita sering memberikan hukuman ya ketika kita menerapkan disiplin. Sebenarnya itu menjadi konsep disiplin yang gagal. Ketika kita menerapkan hukuman pasti akan menyakitkan untuk anak. Anak yang kita hukum itu akan merasa tersakiti. Datang telat lagi, lari keliling lapangan. Anak akan merasa tersakiti, tidak nyaman, kemudian jadi takut. Besok nggak mau datang telat lagi ya, nanti disuruh lari sama guru. Jadi anak itu merasa terpaksa. Kemudian dapat menyebabkan murid menyembunyikan kesalahan. Dia akan berbohong ketika guru tanya, kenapa kamu datang terlambat? Dia memberikan segala alasan, memberikan segala motif, memberikan segala alasan yang bukan sebenarnya, karena kalau dia bilang yang sebenarnya pasti nanti dihukum. Jadi dia bisa menyembunyikan kebenaran itu sendiri atau menyembunyikan sesuatu yang memang dia lakukan itu, makanya dia jadi berbohong. Nah, murid di sini juga akan merasa menjadi rendah diri. Ketika dihukum pasti murid merasa malu, merasa rendah diri. Kemudian penghargaan. Nah, di sini yang membuat saya merasa tertampar ketika belajar tentang modul 1.4 ini tentang disiplin positif. Ternyata penghargaan itu juga ada sisi negatifnya loh. Saya selama ini berpikir murid kalau pasti senang kalau dikasih penghargaan, dikasih imbalan sama gurunya. Ayo siapa yang datang paling pertama nanti nilainya bagus. Itu kan suatu penghargaan, tapi ternyata penghargaan ini tidak efektif ketika kita ingin menerapkan konsep disiplin itu sendiri. Karena anak melakukan sesuatu itu hanya ingin mendapat penghargaan. Yang kedua itu akan merusak hubungan atau sifat diri. Jadi biasanya kan anak yang melakukan disiplin kita kasih puji. Oh baik sekali, kamu sering sekali berbuat baik, kamu memang anak yang disiplin. Kemudian kita berpikir gak kalau murid lain itu merasa iri. Dia dulu sih yang dipuji sama guru, dia terus sih yang dibilang baik, dia terus. Itu akan merusak suatu hubungan terhadap penghargaan itu. Kemudian mematikan kreativitas. Ketika kita memberikan misalnya penghargaan kepada murid, mereka ada yang beberapa mungkin berpikir saya berperilaku seperti ini aja bu guru udah senang, saya melakukan seperti ini saja saya sudah dapat penghargaan, nggak usah yang macam-macam, yang penting saya udah melakukan ini aja udah cukup. Jadi mereka tidak memacu dirinya untuk melakukan sesuatu lagi yang lebih baik. Jadi hanya cukup sampai di situ karena dia merasa bahwa itu sudah mendapatkan suatu penghargaan, mereka tidak akan berbuat sesuatu yang lebih, memacu dirinya untuk lebih bisa berbuat sesuatu yang lebih. Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini nih yang kadang-kadang masih berlaku. Saya pikir juga waktu itu ranking itu baik, ternyata ranking ini ada sisi negatifnya. Bisa membuat menghukum. Pernah nggak kita berpikiran bahwa ketika kita memberikan ranking, kemudian anak yang ada pada ranking terakhir itu merasa
Jadi mereka merasa tersakiti gitu. Jadi anak yang padahal mereka sudah berbuat secara maksimal, udah berusaha, ternyata ketika ada sistem ranking ini, ya kok saya cuma ranking 2, jadi merasa tersakiti gitu. Kenapa saya nggak ranking 1? Belum lagi perlakuan tentang di rumahnya, mungkin ada beberapa orang tua yang memang mewajibkan anak tuh, kamu gimana sih? Kok nggak bisa dapat ranking 1? Kamu gimana sih? Kenapa nggak bisa dapat ranking 5 besar? Ada beberapa orang tua yang masih seperti itu. Nah, makanya kita sekarang itu kita bicara tidak perlu menggunakan ranking ya. Di kurikulum Merdeka pun sudah tidak ada ranking. Nah, kemudian juga penghargaan ini bisa merampas hak menghargai dirinya. Pernah nggak kita berpikir lagi? Anak misalnya bisa membaca hanya 10 kata, baca. Kemudian setelah belajar beberapa minggu, dia sudah bisa menggabungkan baca, diri. Anak itu udah bangga sama diri. Oh iya, saya udah bisa nih dari 10 kata, ini saya bisa membaca kata. Anak sudah merasa senang. Tapi ketika gurunya mengiming-imingi, kamu sudah bisa baca dari 10 kata menjadi kata, atau dari kata menjadi kalimat, nanti besok ibu kasih coklat. Kadang-kadang aku berpikir, cuma coklat, kan padahal saya sudah baik, saya sudah berusaha maksimal. Ibu guru, baik, kamu sudah pintar, cuma segitu. Kadang-kadang gitu. Jadi berpikir bahwa penghargaan ini ternyata bisa juga menjadi suatu identitas yang ganda. Nah, bagaimana kita menerapkan disiplin itu dengan identitas yang sukses? Konsep disiplin dengan identitas sukses ini yang pertama yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini bisa memberikan penguatan jangka panjang. Jadi ketika kita menerapkan disiplin itu bukan dengan hukuman, tapi ada konsekuensinya. Nah, kalau misalnya kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya berarti nanti pas istirahat kamu harus mengerjakan PR. Itu sebuah konsekuensi. Jadi ada hubungannya nih dengan perilaku atau tindakan yang dia lakukan. Bukan, nah kamu nggak ngerjain PR, berdiri di depan kelas, pegang telinga, angkat kaki. Itu kan nggak ada hubungannya. Tapi kalau konsekuensi masih berhubungan. Tapi di sini penguatannya hanya dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu masih perlu adanya monitoring berkelanjutan. Jadi kita ini perlu melakukan monitoring berkelanjutan. Yang ketiga ini yaitu stimulus atau respon. Jadi misalnya nih, anak menumpahkan air di meja, kemudian konsekuensinya apa? Ya berarti dia harus membersihkan mejanya. Misalnya dia menyenggol tempat minum temannya, konsekuensinya apa? Dia harus nanti, terus apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita memberikan stimulus dan siswa ini memberikan respon. Oh iya Bu, saya harus membersihkan meja. Kemudian apa lagi yang kamu lakukan? Oh iya, saya harus ambil pel. Terus, oh iya, saya harus minta maaf dulu sama teman saya yang sudah saya tumpahkan minumannya. Itu adalah stimulus respon. Yang belum memberikan stimulus, kemudian siswanya merespon. Kemudian murid menjadi menghormati peraturan karena itu tadi memang masih berhubungan dengan perilaku yang dia lakukan. Jadi ada hubungannya. Ada yang dia langgar, kemudian ada konsekuensi. Nah, anak ini kehilangan waktu, tapi konsekuensi ini menjadikan anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kayak tadi, misalnya saya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya harus mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Itu langsung ada konsekuensi. Tapi aku tidak merenung bagaimana kalau saya bagaimana ya supaya besok saya tidak lupa lagi mengerjakan PR. Kan kita tidak memberikan waktu tersebut gitu. Jadi anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, ini restitusi. Saya mendengar kata
kita memberikan hukuman itu hanya pada saat itu saja, tapi dia karena tidak tahu harus bagaimana dia dipertanggungjawabkan, maka itu tidak berlangsung, tidak membuat dia jangka panjang. Jadi tidak, perilaku yang dia lakukan itu tidak membuat pembacaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu murid akan menjadi menghormati dirinya dan orang lain. Nah, keempat, teori kontrol. Jadi dirinya memang yang memegang kontrol seperti tadi yang pertama saya bahas. Yang ketiga, jadi murid bersemangat memperbaiki diri karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan, maka dia menjadi bersemangat untuk memperbaiki dirinya atau kesalahannya. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ini. Jadi kita tanamkan disiplin positif ini menggunakan pendekatan restitusi. Restitusi itu ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Kenapa sih harus restitusi ketika kita menerapkan disiplin? Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahannya, karena restitusi ini bukan untuk menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahannya. Ketika anak datang terlambat ini bukan hanya untuk menebus kenapa datang, tapi dia mencari solusinya. Jadi kenapa sih saya bisa datang terlambat? Mungkin dia tidurnya terlalu malam, jadi dia belajar dari kesalahan. Oh, besok jangan tidur malam-malam supaya saya tidak terlambat. Kemudian akan memperbaiki hukuman. Restitusi ini adalah sebuah tawaran, jadi bukan paksaan. Bagaimana supaya kamu besok tidak terlambat? Jadi memberikan tawaran, jadi bukan paksaan. Besok jangan terlambat lagi, bukan seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi restitusi ini menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, bagaimana sih yang kamu inginkan, seperti apa kamu ingin, jadi orang seperti apa yang kamu inginkan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasarnya apa sih nih anak ini melakukan perilaku ini tuh, kebutuhan dasarnya apa? Apakah ini bisa diterima atau dia merasa tidak bebas? Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada karakternya bukan pada tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi itu tadi. Jadi restitusi itu bagaimana anak ini bisa menemukan solusi atas kesalahan. Selanjutnya, di restitusi ini kita harus yakin dengan keyakinan yang dia yakini. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Ketika ada pertanyaan, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kira-kira Bapak Ibu, kenapa kita punya peraturan itu harus pakai helm? Ya, supaya selamat. Berarti berhubungan dengan keselamatan, bukan karena takut ditilang kan? Kalau peraturan itu biasanya gunakan helm, saya mau pakai helm karena takut ditilang, biasanya kan gitu. Tapi karena sudah sadar, kenapa kita harus pakai helm? Ya karena kita yakin dengan keyakinan kita, dengan nilai yang ada di dalam keyakinan itu, yaitu untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi bukan karena takut ditilang, jadi bukan karena takut nanti harus bayar denda. Terus sama juga seperti kenapa kita harus menggunakan masker untuk dan mencuci tangan setiap hari, bukan karena takut kita buru-buru karena ini nggak pakai masker tidak usah ikut di dalam kelas, bukan karena itu, tapi karena untuk keselamatan kesehatan diri kita sendiri.
berarti nanti jam istirahat kamu harus kerjakan PR, itu konsekuensinya. Jadi agak berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tidak ada hukumannya, tapi kalau konsekuensi itu masih berhubungan dengan perilaku atau tindakan yang dia lakukan. Di sini guru tegas, bukan marah tapi yang tegas, dan siswa akan menghormati pengatur. Tapi ketika kita melakukan restitusi, guru akan bertanya keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah ini. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya lupa, Bu. Terus bagaimana kamu supaya besok tidak lupa lagi? Jadi anak itu dipacu untuk mencari solusinya. Di sini guru terbuka dan siswa jadi menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang guru yang memiliki posisi kontrol pada seorang penghukum, yaitu dia bisa menggunakan fisik atau verbal untuk menghukum muridnya. Kamu harus patuh sama peraturan ya, karena sudah ada aturannya. Jangan sampai kamu telat lagi. Kamu ini pasti yang terakhir memberi tugas. Kenapa sih? Jadi dia merasa itu membuat muridnya itu merasa terhukum. Biasanya juga nadanya tinggi. Tapi peraturan, jangan telat lagi. Selalu yang terakhir. Dan hasilnya apa? Murid akan menjadi marah. Kadang-kadang dia menjadi dendam. Kamu telat lagi, murid kenapa? Murid kan akan dendam sama gurunya. Guru kalau itu udah gak akan diberi, sekarang masih disuruh lagi. Itu murid akan menjadi merasa ini. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Di sini guru pada posisi membuat rasa bersalah ini nadanya sedikit lebih lembut, suaranya agak sedikit lebih memelas. Biasanya dia menggunakan kata-kata gini, ibu kecewa sekali sama kamu, kenapa sih kamu gak pernah ngerjain PR? Terus berapa kali harus ibu bilang kalau PR itu harus dikerjakan. Hasilnya apa? Murid merasa bersalah, kemudian menjadi pribadi yang baik. Posisi yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti, namun tetap memberikan kontrol terhadap muridnya. Hasilnya apa? Guru di sini memang jadi lebih akrab. Misalnya gini, besok ayo dong bantu ibu, jangan kayak gini lagi. Besok jangan gini lagi ya, sekarang ibu selesaikan, tapi besok nggak boleh begitu lagi. Murid dan guru memang positifnya ini akan menjadi merasa akrab, tapi ketika dia menemukan sesuatu masalah, dia akan menjadi ketergantungan terhadap gurunya. Yang keempat yaitu pemantau. Nah di sini posisi pemantau ini akan menguasai orang-orang yang dipantau. Jadi dia biasanya berbuat berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kamu tahu kamu masuk jam berapa? Apa konsekuensinya kalau kamu datang terlambat? Jadi biasanya guru pada posisi pemantau ini akan menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, tingkatan yang paling tinggi yaitu sebagai seorang manajer. Manajer ini tingkatan yang paling tinggi. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mendukung muridnya untuk mencari solusi dari permasalahan. Oke, selanjutnya ini 5 contoh penerapan posisi kontrol pada kasus siswa datang terlambat. Ketika mereka menempati posisi kontrol sebagai penghukum, pasti kata-katanya menggunakan kata biasanya patuhi peraturan. Sekarang silakan kamu berdiri di depan kelas karena kamu tidak mengerjakan PR. Ketika dia pada posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus beritahu kamu, nak, bu guru sangat kecewa sama kamu. Kemudian pada posisi teman biasanya kata-kata yang digunakan, ayolah jadi anak yang baik, anak yang disiplin. Kamu gak kasihan sama guru, kalau guru gitu kan guru yang ternyata
umpama sudah melanggar keyakinan yang kita sepakati, kira-kira bagaimana ya kita untuk kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu. Jadi murid ini didukung untuk mencari solusi. Nah ini kegiatan yang pernah saya lakukan ketika pembuatan keyakinan kelas. Saya di sini berdiskusi tentang peraturan, jadi melibatkan siswa ketika kita membuat suatu keyakinan kelas. Kita libatkan siswa untuk saling berpendapat. Kita buat peraturan kelas supaya kelas kita ini memang apa saja ya. Kemudian kita rumuskan peraturan tadi menjadi sebuah keyakinan kelas, menjadi sebuah sesuatu yang memang bisa kita yakini, dan kita menerapkan keyakinan kelas itu tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah keyakinan kelas saya di kelas 3, yaitu disiplin dan tepat waktu, jujur dalam bertindak, saling menghargai, berkata sopan dan santun. Bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan itu biasanya panjang, kalian harus menghargai seseorang ketika dia berbicara. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita cuma ambil yang singkatnya aja, yaitu misalnya menghargai, saling menghargai, sedikit saja agar mudah diingat. Itu tadi. Jadi ketika kata-katanya panjang, kemudian kita buat kesimpulannya berupa pernyataan yang universal. Jadi menyeluruh. Menghargai itu bisa menghargai apa saja, menghargai waktu, menghargai orang yang berbicara, dibuat dalam bentuk yang positif. Misalnya ketika ada peraturan tidak boleh datang terlambat, kita boleh membuat menjadi suatu keyakinan kelas, boleh disingkat menjadi datang tepat waktu. Kemudian harus sesuai dengan kondisi kelas ya, karena memang yang kita buat keyakinan kelas memang harus disesuaikan dengan kondisi kelas kita. Semua warga kelas harus dilibatkan. Jadi kita meminta pendapat siswa kita ketika kita membuat keyakinan kelas. Nah, ketika tadi kita melakukan restitusi, di sini ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ketika misalnya anak itu lupa mengerjakan PR. Jadi kita tanya dulu, kita stabilkan identitas. Kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Saya lupa Bu. Misalnya anak menjawab seperti itu. Kemudian kita stabilkan identitas supaya anak ini tidak merasa takut. Bu, nanti kalau ngomong sama guru pasti. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bilang, oh karena lupa, nggak apa-apa. Ibu juga pernah lupa. Jadi beberapa orang juga pernah lupa, jadi nggak apa-apa. Kita stabilkan identitas supaya dia bisa lebih percaya diri. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Karena semua perilaku ini pasti memiliki alasan. Kamu lupa mengerjakan PR, ibu yakin kamu pasti punya alasannya. Dan di situ kita jadi validasi tindakan itu pasti mereka itu pasti punya alasannya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah itu tadi dihubungkan dengan keyakinan yang sudah mereka yakini bahwa kita semua pasti memiliki motivasi internal. Di sini ada penerapan saya ketika saya melakukan segitiga restitusi. Pada kasus ini ada kasus yang pertama yaitu di sini. Di sini saat pelaksanaan ulangan harian terlihat ada anak yang mencontek. Jadi ini hanya sebuah skenario. Waktu itu memang pernah terjadi. Kemudian saya buat skenario ulang. Jadi ini terlihat ada anak yang terlihat mencontek pada temannya saat ulangan. Enggak terdengar ya. Kemudian saya melakukan suatu segitiga restitusi. Di sini saya kemudian memanggil anak tersebut untuk melakukan restitusi dengan 3 tahapan segitiga tadi, yang itu saya menstabilkan identitasnya.
kepada anak ini bagaimana mencari solusinya. Jadi lebih jangka panjang. Oke, jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sesuai dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana pelajaran dirinya sebagai seorang pemong atau posisi manajer yang menuntun muridnya menjadi seseorang yang mandiri, merdeka dan tanggung jawab. Semoga sesi belajar kita saat ini dapat bermanfaat dan sehingga dapat mewujudkan pelajaran program Pancasila. Terima kasih. Dari pemaparan tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu guru?